surga dan neraka kita belum jelas Bapak Ibu, tapi malah kita santai-santai. Tapi giliran rezeki yang sudah Allah jamin, malah kita khawatir. Ini teman-teman semua. Maka tidak ada pilihan lain, bertaubat, istighfar, banyakin istighfar. Pelan-pelan Allah akan selesaikan masalah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab kok masalah saya nggak selesai-selesai. Penyebab kok kayaknya masalah saya makin rumit, makin hari makin rumit. Kenapa ya Mas? Jangan-jangan kita kena yang kedua. Apa itu Mas? Jangan-jangan gantungan kita bukan Allah. Kok bisa sih Mas? Saya contohkan gini teman-teman. Mohon maaf ya. Kan kita udah sepakat bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kita sepakat pencipta kita adalah Allah. Kita sepakat penolong kita hanyalah Allah. Kita sepakat yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah. Sepakat gak Pak Bu? Sepakat. Tapi Bu Pak, kadang-kadang mohon maaf, yakinnya kita ke Allah masih pakai tapi. Contohnya gimana Mas? Contoh. Misalnya Bapak Ibu mohon maaf, kita ketika sholat tuh yakin banget, doa tuh, ya Allah, bahkan sampai nangis-nangis, pokoknya saya yakin ya Allah, Engkau akan melunasi utang-utang saya. Saya yakin ya Allah, Engkau akan menyelesaikan hidup saya, permasalahan hidup saya ya Allah. Begitu amin, kita lipat sajadah, dalam hati kita bilang gini, tapi ya Allah, apa mungkin ya Allah? Nah, ketika kita ragu dengan Allah, biasanya Allah mau nolong, gak jadi. Kenapa? Kita udah ragu. Waduh, agak ragu di sini nih. Hati-hati Bapak Ibu, keraguan ini yang membuat kadang-kadang kita sudah tidak yakin 100% kepada Allah. Gantungan kita kadang-kadang yang lain. Kadang-kadang kita menggantungkan yang lain. Apa itu? Menggantungkan orang lain. Menggantungkan kepada jabatan kita. Contohnya gimana Mas? Gini. Mohon maaf teman-teman, kita hidup di Indonesia yang mohon maaf, kurikulum kita dari zaman dulu TK sampai sekarang gede dewasa, itu masih menitik beratkan kepada logika akal kita. Boleh sih pakai logika, boleh pakai akal, tapi porsinya jangan terlalu besar. Tapi yang kita besarkan seharusnya adalah keimanan kita kepada Allah. Coba kita pahami, coba kita renungkan. Pelajaran kita dari dulu sampai sekarang biasanya masih besar untuk menguatkan logika kita dibandingkan menguatkan iman kita. Pada akhirnya sampai hari ini, kalau kita mau ngapa-ngapain pasti mikirnya pakai logika. Boleh pakai logika tapi jangan terlalu besar. Contoh misalnya nih, saya pengen beli rumah. Kalau beli rumah harus pakai uang. Logikanya begitu. Secara tidak langsung kita lagi menuhankan uang kita. Saya harus masuk PNS. Kalau masuk PNS harus pakai uang. Meyakini bahwa yang ngasih jabatan kita atau masuk ke PNS itu adalah uang kita. Ini hati-hati, sama saja kita bergantung kepada uang. Kalau pengen ke tanah suci harus pakai uang. Hati-hati Ibu. Mau nyekolahin anak harus pakai uang. Betul sih pakai uang, tapi gak segala-galanya uang itu. Yakini bahwa yang memberikan makan kita adalah Allah, yang bisa memberangkatkan kita ke tanah suci hanyalah Allah, yang bisa memasukkan anak kita ke pesantren adalah Allah. Perkara uang itu adalah wasilah. Jadi jangan gantungkan hidup kita kepada uang kita. Ada dan tidak adanya uang dalam hidup kita seharusnya jangan mempengaruhi kehidupan jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah.